Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu kisah yang dituliskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiarul A'lam An-Nubala. Disebutkan dalam kisah ini bahwasanya salah seorang ulama salafus saleh pernah menceritakan yang bernama Muhammad, yang bernama Ibrahim bin Syabib bin Syaibah, menceritakan bahwasanya kami biasa setelah sholat Jumat kami duduk-duduk bersama dengan beberapa sahabat-sahabat kami untuk saling bertukar pikiran. Kemudian tiba-tiba datang seseorang laki-laki yang kami tidak kenal sebelumnya. Dia pun juga ikut bergabung bersama kami dan menanyakan satu persoalan tentang masalah fikih. Maka kami pun sangat senang dengan kedatangan laki-laki itu. Kami pun menanyakan siapa nama Anda, kunyah panggilan Anda. Dia mengatakan saya adalah Abu Abdillah, berasal dari desa Al-Harbiyah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini terus berlangsung beberapa waktu. Setiap sholat Jumat laki-laki itu pun juga ikut bergabung bersama kami, dan akhirnya majelis kami itu dipenuhi dengan majelis fikih karena dia senantiasa menanyakan tentang masalah fikih kepada kami. Kemudian beberapa hari kemudian, ya, laki-laki ini atau Abu Abdillah ini tidak muncul-muncul. Maka kami pun merasa kesepian karena majelis kami tidak lagi diramaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia biasa lontarkan kepada kami. Maka saya pun berinisiatif dengan beberapa sahabat saya untuk mencari kabar tentang kenapa sampai Abu Abdillah ini tidak lagi duduk-duduk bermajelis bersama kami setiap hari Jumat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim bin Syabib bin Syaibah ini dan beberapa sahabat-sahabatnya pun sepakat untuk mencari di mana gerangan laki-laki tersebut, yaitu Abu Abdillah. Maka pergilah mereka semua ke suatu desa yang dinamakan desa Al-Harbiyah. Kemudian sesampai di desa tersebut, di desa Al-Harbiyah itu, maka mereka pun bertemu dengan laki-laki tersebut yang bernama Abu Abdillah. Ketika itu dia baru pulang dari berburu. Ya, sebelumnya Ibrahim bin Syabib bin Syaibah ini bertanya kepada anak-anak yang ada di sekitar situ tentang di mana keberadaan atau rumah dari Abu Abdillah. Maka si anak mengatakan Abu Abdillah sang pemburu. Ya, maka kami mengatakan iya, Abu Abdillah sang pemburu, karena Abu Abdillah ini pekerjaannya adalah berburu. Pekerjaannya adalah berburu seperti berburu burung dan yang selainnya. Kemudian tidak lama kemudian, ya, tiba-tiba datanglah Abu Abdillah sang pemburu itu dari pekerjaannya itu berburu. Maka Abu Abdillah pun mengatakan kepada kami, wahai tuan-tuan sekalian, apa gerangan sehingga tuan-tuan datang ke tempat kami ini? Maka Ibrahim bin Syabib bin Syaibah ini mengatakan, kami kehilangan engkau wahai Abu Abdillah. Ya, beberapa hari ini kau tidak bermajelis bersama kami. Kami merindukan kamu, kedatangan kamu bersama di majelis kami ini.
kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Abdillah pun menjelaskan kepada Ibrahim bin Syabib ini tentang kenapa dia sampai tidak datang ke majelis itu sudah beberapa saat. Dia katakan, saya punya tetangga yang mana setiap hari Jumat itu saya pinjam bajunya, lalu saya pergi pun menghadiri majelis bersama kalian. Hanya saja tetangga saya ini dia seorang perantauan, sekarang dia sudah pulang ke kampungnya, sehingga saya pun tidak bisa lagi meminjam baju dari dia. Luar biasa jemaah sekalian. Ya, ada seseorang yang tidak bisa, ya tidak memiliki baju untuk pergi sholat Jumat. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita sudah begitu banyak kita punya baju pakaian di rumah kita. Ini ada orang yang sangat susah kehidupannya, tetapi memiliki niat yang sangat besar dalam menuntut ilmu agama. Kemudian Abu Abdillah pun mempersilahkan kami untuk masuk ke rumahnya. Ya, ketika itu Abu Abdillah sedang membawa beberapa burung. Ada burung yang sudah mati, ada yang burung yang belum masih hidup. Akhirnya kami pun masuk ke rumahnya. Ya, sesampai di rumahnya, ya ketika itu kemudian dia memberikan burung-burung yang sudah ditembak itu, yang sudah mati itu kepada istrinya. Ya, lalu dia pergi keluar membawa burung-burung yang masih hidup itu untuk dijual di pasar, lalu membawa beberapa potong roti untuk disediakan kepada kami. Ya, kemudian dia mempersilahkan kami ya dengan menambahkan garam dan air minum. Maka kami pun ya Ibrahim bin Syabib mengatakan, kami pun merasa miris hati, kasihan terhadap kondisi Abu Abdillah ini, laki-laki sang pemburu ini. Ya, maka kami pun berniat untuk memberikan bantuan kepada dia. Ya, maka di antara kami ada yang ingin memberikan sekian dirham, ada yang sekian dirham, ada yang sekian dirham. Akan terkumpul kurang lebih 500 dirham. Ya. Kemudian setelah itu kami pamit pulang, ya, dan melewati satu pasar, ya, yang ada di kota Basrah, di salah satu kota yang ada di Irak, Basrah. Melewati kota Basrah dan juga melewati rumah daripada gubernur Basrah. Ketika itu gubernur sedang duduk-duduk di terasnya. Seraya ketika melewati di depan rumah sang gubernur, maka gubernur mengatakan, wahai Muhammad, wahai Ibrahim bin Syabib bin Syaibah, dari mana kamu? Maka kami pun menjelaskan kepada sang gubernur tentang laki-laki yang kami baru kunjungi itu. Maka terketuklah hati sang gubernur untuk memberikan bantuan. Dia mengatakan, saya yang lebih berhak untuk memberikan bantuan kepadanya. Maka sang gubernur pun menyampaikan kepada pelayan, wahai pelayanku, isikanlah satu karung uang berisi dirham, ya uang dirham, uang dari perak, dan berikan kepada laki-laki bersama dengan laki-laki ini, ikut bersama laki-laki ini. Maka pelayan itu pun membawa satu buntalan atau satu karung, ya kurang lebih satu karung uang dirham, ya, dan begitu bantuan yang cukup banyak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun kata Ibrahim bin Syabib bin Syaibah pun pergi, ya, berombongan bersama dengan pelayan atau utusan dari sang gubernur itu untuk menemui Abu Abdillah sang pemburu itu untuk memberikan bantuan. Ketika kami sedang berada di depan pintu itu, ya, Abu Abdillah membuka pintu dan melihat ada satu buntalan yang sedang dipikul oleh seseorang. Ya, maka ketika itu berubah, ya, karena Abu Abdillah kemungkinan dia punya firasat maksudnya adalah bantuan, ya, berupa uang atau yang semisalnya, maka berubah wajahnya, ya, berubah mukanya. Dia begitu marah, ya, kepada kami. Dia mengatakan, ya, apakah kemudian saya mengatakan, kenapa engkau, ya, berubah sikapmu? Ini bantuan dari gubernur Basrah.
saya sudah menceritakan tentang kondisimu. Iya, dan saya diperintahkan untuk memberikan kepada kamu itu. Apa kata Abu Abdullah itu? Ya, ada apa urusanku dengan dia? Ya, maksudnya kenapa sampai saya mendapatkan bantuan begini? Ya, apakah engkau ingin mencelakakan saya, memberikan mudarat kepada saya? Akhirnya dia marah, dia tutup pintu, bahkan dia banting pintu dan dia masuk ke dalam rumah. Intinya Abu Abdullah sang pemburu tidak mau mendapatkan bantuan ketika itu. Ya, dia tidak mau mendapatkan bantuan ketika itu. Ya, mestinya kalau kita ya mendapatkan bantuan pasti kita akan senang. Ya, pasti kita akan merasa gembira ketika. Tapi ini lain juga. Orang ini diberikan bantuan justru dia tidak suka. Ya. Allah alam bisawab, apa penyebabnya? Boleh jadi dia tidak ingin dunia itu masuk kepadanya sehingga bisa barangkali menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perspektif dia. Maka saya pun bingung, kata Ibrahim bin Syabib ini, saya bingung bagaimana, apa yang saya harus katakan kepada sang gubernur. Maka mereka pun kembali kepada sang gubernur dan menyampaikan kepada sang gubernur bahwasanya laki-laki sang pemburu itu, Abu Abdillah, tidak mau menerima bantuan. Maka sang gubernur itu marah. Barangkali dia khawarij, kemungkinan dia khawarij itu, ya, yang tidak mau mendapatkan bantuan. Apa kata Ibrahim bin Syabib bin Syaibah? Bukan, dia bukan khawarij. Dia bukan khawarij. Ya, saya tahu tentang dirinya. Maka kata gubernur itu, wahai pelayanku, ambillah pedang. Ya, kalau dia tidak mau menerima bantuan ini, penggal kepala lehernya dan bawakan kepalanya kepada saya. Maka saya pun, Ibrahim bin Syabib bin Syaibah mengatakan, wahai sang gubernur, janganlah engkau lakukan demikian, saya yang menjamin. Saya akan membawa dia ke hadapanmu. Ya, tolong jangan engkau lakukan apa-apa, saya akan yang menjamin, dia akan datang kepadamu, dong. Tolong dia bebaskan, maafkan dia. Maka sang gubernur pun ya menerima perkataan Ibrahim bin Syabib bin Syaibah tersebut. Maka pergilah dia untuk kedua kalinya, untuk dibawa lagi itu bantuan untuk di kedua kalinya. Sesampai di depan rumah sang pemburu itu terdengar suara istrinya yang sedang merintih, sedang menangis. Maka kami pun minta untuk dibukakan pintu, maka kami pun masuk. Ya, kami mengatakan, apa yang terjadi? Maka istri mengatakan, apa yang engkau lakukan? Ya, apa yang terjadi? Ya, maka kata sang istrinya, ya, ketika pada kamu datang, ya, membawakan itu bantuan, kemudian dia begitu marah, dia masuk ke dalam rumah, lalu dia mengambil air, lalu dia berwudu, setelah itu dia berdoa. Ya, apa doanya? Doanya, ya Allah, wafatkanlah saya, matikanlah ya saya Allah, dan janganlah engkau berikan musibah bencana kepada saya. Dan itu doa yang terus ucapkannya. Ya, dalam kemudian dia meninggal dunia. Dalam kemudian suamiku pun meninggal dunia setelah berulang-ulang mengucapkan doa, wafatkanlah saya, wafatkan saya tidak ingin engkau memberikan musibah kepada saya. Masya Allah, ini kejadian yang luar biasa sekali. Maka Ibrahim bin Syabib bin Syaibah mengatakan, wahai ibu, ya, saudariku, jangan engkau ceritakan ini kepada orang-orang ini. Ini adalah kejadian yang luar biasa. Maka kami pun kembali kepada kepada Gubernur Basra dan menyampaikan kepada Gubernur Basra bahwasanya ini yang terjadi. Maka Gubernur Basra pun segera melayat dan menyolati jenazah daripada Abu Abdillah sang pemburu tersebut. Namun dalam kemudian kisah ini pun tersebar menjadi buah bibir, ya, tentang kisah yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, yaitu tentang kisah Abu Abdillah sang pemburu. Demikianlah pemirsa sekalian, kisah yang memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya Abu Abdillah adalah orang yang tidak terlalu memburu dunia, orang yang hidupnya sangat sederhana, dan dia khawatir jika harta benda yang diberikan kepadanya itu dapat merusak daripada agamanya, merusak daripada ibadahnya dan seterusnya. Oleh karena itu dia mencukupkan diri dengan kehidupan yang sangat-sangat sederhana, meskipun hati kita miris sebagaimana tadi Ibrahim bin Syabib sangat miris melihat kondisinya. Bayangkan tidak punya baju, makanannya itu hanya
peredaran dan seterusnya dan kondisi begitu. Ya, namun demikian dia adalah orang-orang termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini ada manfaatnya bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.